Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan belajar mengurutkan pecahan. Kita akan mengurutkan dari yang terkecil terlebih dahulu. Di sini Bu Guru sudah buat angka 3/3, 1/3 dan 2/3. Perhatikan, angka 3 ini adalah penyebutnya. Penyebutnya sudah sama, yang di bawah itu sudah sama. Artinya kita akan mengurutkannya itu lebih mudah. Kita tinggal mengurutkan pembilangnya. Ingat yang diminta adalah urutkan dari yang terkecil. Di atas ini ada 1, 2, dan 3. Berarti kita tinggal mengurutkan saja pembilangnya. Dari yang terkecil ya nak. Dari yang terkecil. Berarti yang terkecil adalah 1/3. Kemudian yang terkecil lagi adalah 2/3. Dan yang terakhir adalah 3/3. Mudah bukan? Catatannya, penyebutnya harus sudah sama terlebih dahulu. Ya. Kemudian yang berikutnya di sini sudah ada pecahan 3/5, 5/5, 1/5, 4/5 dan 2/5. Penyebutnya juga sudah sama semua ya, yang di bawah ini sudah sama semua ya. 5 semua, penyebutnya sama. Urutkan dari yang terbesar. Karena penyebutnya sama seperti tadi, mudah sekali tinggal kita urutkan pembilangnya dari yang terbesar yang diminta. Urutkan dari yang terbesar. Berarti ya dari yang terbesar di sini ada 3, 5, 1, 4, 2. Yang terbesar adalah 5. Berarti 5/5. Ini sudah, kita checklist kalau sudah. Kemudian 4/5. Kemudian 3/5. Kemudian 2/5. Dan terakhir 1/5. Mudah bukan? Kalau penyebutnya sama itu lebih mudah. Kemudian kita akan mengurutkan lagi pecahan. Urutkan dari terkecil. Hanya saja ini kamu perhatikan ada pecahan 1/2, 3/4, 4/6. Penyebutnya berbeda. Nah, kalau penyebutnya berbeda berarti kita harus samakan terlebih dahulu penyebutnya. Bagaimana cara mencarinya? Kita cari KPK-nya terlebih dahulu. KPK dari 2, 4, dan 6. KPK dari 2, 4, dan 6. Kita gunakan cara petak sawah ya. 2, 4, 6. Ingat bilangan prima. Ingat bilangan prima berapa? Ingat bilangan prima 2, 3, 5, 7 dan seterusnya. Kita akan bagi dengan bilangan prima 2, 4, 6 itu genap. Jadi kita bisa membaginya dengan angka 2. Dibagi dengan angka 2. 2 dibagi 2, 1. 4 dibagi 2, 2. 6 dibagi 2, 3. Kemudian masih ada 1, 2, dan 3. Kita bagi dulu dengan bilangan prima 2. Bisa nggak nih? Ada yang bisa ya 2. Berarti kita bagi dengan 2 dulu. 1 dibagi 2 tidak bisa, maka diturunkan satunya. 2 dibagi 2 dapat 1. 3 dibagi 2 tidak bisa. Kalau tidak bisa diturunkan. Kita lanjutkan ya. Tinggal 1, 1, dan 3. Berarti kita akan menggunakan bilangan prima yang ke-3. Tinggal 3 nih. 3. 1 dibagi 3 nggak bisa, turunkan. 1 dibagi 3 tidak bisa, turunkan. 3 dibagi 3, 1. Selesai. Berarti KPK-nya adalah 2 kali 2 kali 3. 2 kali 2, 4. 4 kali 3, 12. Begitu ya. 12. KPK-nya ada 12. Artinya 2, 4, 6 ini harus kita ubah menjadi 12.
setengah 1/2 kita ubah menjadi 12. Bagaimana caranya? 12 dibagi 2 dikali 1. 12 dibagi 2 dikali 1 sama dengan 6/12. Kemudian 3/4. 3/4 harus menjadi 12 juga. 12 dibagi 4 dikali 3. 12 dibagi 4 dikali 3. 12 dibagi 4 3. 3 kali 3 9/12. Terakhir 4/6. 4/6 juga sama, harus diubah menjadi 12. Caranya 12 dibagi 6 dikali 4. 12 dibagi 6 dikali 4. Ini dikali 12 dibagi 6 dikali 4. Hasilnya 8/12. Jadi 1/2 itu sama dengan 6/12. 3/4 sama dengan 9/12. Kemudian 4/6 sama dengan 8/12. Nah, perhatikan ya. Jadi 1/2 itu sama dengan 6/12. 3/4 sama dengan 9/12. 4/6 sama dengan 8/12. Tadi perintahnya adalah urutkan dari terkecil. Berarti yang paling kecil adalah 6/12. Tapi yang ditulis adalah ini ya. Setengahnya, bukan 6/12-nya, setengah. Berarti jawabannya adalah 1/2. Jawabannya 1/2. Kemudian 6/12, 8/12. Yang kita tulis yang ini ya, 4/6. 4/6. Dan yang terakhir adalah 9/12. Yang kita tulis adalah angka awalnya 3/4. Jadi mengurutkan dari terkecil 1/2, 3/4, 4/6, hasilnya adalah 1/2, 4/6, 3/4. Kita lanjutkan dengan mengurutkan dari yang terbesar. Perhatikan di sini ada angka 4/9, 5/6, 2/3. Perhatikan penyebutnya tidak sama, 9, 6, 3. Maka harus kita cari KPK-nya. KPK dari 9, 6, dan 3 kita cari ya. 9, 6, 3. Kita ingat bilangan primanya 2, 3, 5, 7 dan seterusnya. Di sini ada angka 9, 6 dan 3, ada angka 6, berarti genap, masih bisa kita bagi dengan angka 2. 9 dibagi 2 tidak bisa, kalau tidak bisa diturunkan. Kemudian 6 dibagi 2 hasilnya 3. 3 dibagi 2 tidak bisa kita turunkan. Tinggal ada angka 9, 3 dan 3. Ini adalah bilangan ganjil. Bilangan ganjil ini kira-kira bisa dibagi dengan bilangan prima 3. Kita bagi dengan bilangan angka 3. 9 dibagi 3, 3. 3 dibagi 3, 1. 3 dibagi 3, 1. Tinggal ada angka 3, 1 dan 1. Berarti kita perhatikan angka 3, kita akan bagi lagi dengan bilangan prima 3. 3 dibagi 3, 1. 1 dibagi 3 tidak bisa turunkan. 1 dibagi 3 tidak bisa turunkan. Selesai. Jadi KPK-nya adalah ini. Kita kalikan. 2 kali 3 kali 3. 2 kali 3, 6. 6 kali 3, 18. Jadi kita kembali ke sini. 9, 6, dan 3 penyebutnya ini harus kita ubah menjadi penyebut 18. 4/9 harus kita ubah menjadi 18 karena tadi KPK-nya adalah 18. Bagaimana caranya? 18 dibagi 9 dikali 4. 18 dibagi 9 dikali 4.
18 dibagi 9 itu 2. Dikali 4 hasilnya adalah 8/18. Lanjut yang 5/6. 5/6 harus kita ubah 18 penyebutnya. Karena tadi KPK-nya 18. Caranya 18 dibagi 6 dikali 5. 18 dibagi 6 dikali 5. 18 dibagi 6, 3 kali 5, 15/8. Yang terakhir 2/3. Angka 3 ini harus kita ubah juga menjadi 18 karena KPK-nya tadi 18. 18 dibagi 3 dikali 2. 18 dibagi 3 kali 2. 18 dibagi 3, 5. 18 dibagi 3, 6. 18 dibagi 3, 6. 6 kali 2, 12/18. Selesai, kita menyamakan penyebutnya. Setelah semuanya sama, baru kita urutkan dari yang terbesar. Nah, sekarang kita perhatikan di sini ya, Nak. Ini sudah kita ubah semua penyebutnya menjadi 18 semua. Sudah kita ubah, tinggal kita urutkan dari yang terbesar. Yang terbesar adalah pembilangnya ada 15. 15/18. Kita tulis. Yang kita tulis adalah yang angka awal, bukan yang ini. 15/18 angka awalnya adalah 5/6. 5/6. Setelah 15/18 yang terbesar setelah 15 adalah 12 ya. 12/18. Yang kita tulis bukan ini tapi yang angka awal, 2/3. Dan yang terakhir adalah 8/18. Yang kita tulis bukan 8/18-nya tetapi 4/9. Jadi hasilnya adalah